Halo guys, nama saya Jessica. Jadi sebelum kami memulai presentasi kami, jadi saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Angelin, Lydia Sasmita, Feranofilia, dan Stefani. Jadi usaha yang kami ambil itu kedai kopi Win yang berjalan di bidang makanan dan udah ada sejak tahun 1990, dan ada 3 karyawan dalam kedai kopi tersebut. Yang pertama itu kasir, pembawa minuman, dan waiters. Dan juga jam operasional mereka itu dari jam 6 pagi sampai jam 3 siang. Perkenalkan, nama saya Lydia Sasmita, NPM 1941199. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan kedai kopi Win. Kedai kopi Win merupakan usaha yang memberikan cita rasa yang khas sehingga memiliki perbedaan terhadap kopi di kedai kopi lain. Kedai kopi ini memiliki tujuan yaitu memberikan servis yang terbaik terhadap pelanggan dan juga memberikan harga yang terjangkau kepada pelanggan. Selain itu, pelanggan juga dapat mencoba kopi yang khas di kedai kopi Win ini. Tujuan lainnya yaitu dapat menghasilkan penghasilan dari usaha ini. Untuk menu kedai kopi Win, menu makanannya ada mie pangsit Bangka yang terdiri dari mie kuning, mie pok, bihun, dan makanan khas Malang yang terdiri dari sup daging sapi, sup tulang, soto, lontong, dan lain-lain. Dan untuk khaminsunnya ada nasi kari dan nasi campur. Menu minumannya ada minuman panas, minuman dingin, minuman kaleng atau botol. Minuman panasnya terdiri dari kopi O, teh O, Milo, dan lain-lain. Dan minuman dinginnya ada es kopi, teh obeng, jeruk nipis. Kemudian yang untuk minuman kaleng atau botol ada Coca-Cola, Sprite, Lasega, dan Aqua. Nama saya Feranofilia dengan NPM 1941197. Berikut saya akan menjelaskan tentang pemasaran oleh kedai kopi Win, upaya pemasaran dengan cara manual dan secara online. Upaya pemasaran yang mereka lakukan adalah dengan promosi secara manual. Maksudnya adalah memiliki banyak relasi sehingga hanya melakukan informasi verbal untuk menarik pelanggan. Tidak hanya itu, kedai kopi Win dikarenakan sudah membuka sejak lama dan memiliki penjualan makanan yang bernama mie pangsit Bangka. Melalui makanan itu dapat menarik pelanggan untuk datang ke kedai kopi ini. Makanan tersebut telah menjadi legend dan disukai oleh masyarakat Batam. Pada saat sebelum masa pandemi, kedai kopi selalu ramai terutama di hari weekend. Kedai kopi akan penuh dan juga akan kehabisan tempat duduk atau pelanggan harus antri untuk dapat makan di tempat. Tetapi pada saat memasuki masa pandemi, pendapatannya menurun dan pelanggannya juga tidak ramai seperti dahulu. Tetapi upaya pemasaran pun tetap dilakukan. Pemasaran yang dilakukan selama pandemi adalah melakukan posting video ke sosial media, seperti yang telah diposting oleh Batamlicious, dan kedai kopi pun menjadi kembali ramai, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikut adalah logo dan poster kedai kopi Win. Halo, saya Stefani ber-NPM 1941163 dan sekarang saya mau melanjutkan presentasi dari kelompok kami yaitu flow proses servis melalui telepon. Nah, pertama-tama itu pelanggan menelepon ke kedai kopi kami Win pada nomor telepon 0778 4584 63. Nah, kemudian kasir mengangkat telepon pelanggan yang ingin melakukan pemesanan. Nah, kemudian menerima orderan, habis itu menginput orderan, terus orderannya itu terinput, kemudian baru pelanggan melakukan pembayaran. Kemudian setelah itu kita menyampaikan orderan tersebut kepada orang yang bersangkutan untuk memproses makanan dan minuman tersebut.
Kemudian pesanan diantar langsung ke lokasi apabila lokasinya dekat dengan kedai kopi kami, dan apabila jarak jauh maka diantar via GoSend. Kemudian next kita ada flow proses service yang dilakukan. Nah, pertama-tama itu pelanggan datang, kemudian duduk di tempat yang tersedia. Kemudian waiters menanya pesanan yang diinginkan. Kemudian kita menerima orderan, kemudian kita menginput orderan. Setelah input orderan, kita memesan makanan dan minuman yang diproses oleh waiters ke pihak bersangkutan untuk proses makanan atau minuman tersebut. Kemudian makanan dan minuman diantar ke pelanggan setelah selesai diproses atau setelah disajikan. Kemudian pelanggan menikmati sajian makanan atau minuman tersebut dan kemudian meminta bill. Pelanggan melakukan pembayaran dan pulang. Kemudian kita menerima pembayarannya. Oke, nama saya Angelin. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang flower of service atau bunga pelayanan. Bunga pelayanan memiliki dua komponen, yaitu produk inti dan layanan pendukung. Layanan pendukung berisi informasi, konsultasi, penerimaan pesanan, penagihan, pembayaran, penyimpanan, keramahan, dan juga pengecualian. Yang pertama adalah informasi. Sebuah usaha dapat memberikan informasi tentang jam operasional toko dan juga informasi harga produk. Yang kedua adalah penerimaan pesanan. Proses pemesanan bisa melalui offline maupun online, dan proses pemesanan harus cepat. Yang ketiga adalah penagihan. Informasi tagihan harus lengkap dan jelas. Yang keempat, pembayaran. Pembayaran dapat melalui cash maupun kartu ATM. Selanjutnya adalah konsultasi. Sebuah usaha atau toko dapat mengadakan promosi di hari spesial maupun merekomendasi makanan dan minuman kepada pelanggan. Selanjutnya adalah penyimpanan. Sebuah usaha dapat menyediakan tempat penyimpanan barang. Dan ketujuh, keramahan. Menyapa pelanggan saat pelanggan masuk dan juga memberikan senyuman kepada semua pelanggan. Yang terakhir adalah pengecualian. Kita dapat memenuhi permintaan khusus pelanggan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.